Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Marcelina Sumisogar Lama Mare, NIM 204101339, kelas C, Kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, mata kuliah Manajemen Piutang, dosen pengampu mata kuliah Ibu Juliet Genoveva de Jaratari SEMM. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya sebagai tugas mata kuliah Manajemen Piutang. Penjelasan yang pertama, berdasarkan video yang Anda tonton, paparkan analisis Anda terkait kebijakan pemerintah Sri Lanka yang mengalami kegagalan dalam menjaga stabilitas perekonomian negara dan berimbas pada gagalnya pemerintah dalam membayar hutang negara sehingga muncul kebijakan pemerintah terkait pembayaran bunga oleh kreditur asing yang dibebaskan. Kegagalan pemerintah Sri Lanka dalam menjaga stabilitas perekonomiannya dikarenakan cadangan mata uang asingnya hampir habis, sementara pemerintah Sri Lanka sangat bergantung pada impor dari luar. Ditambah lagi dengan menumpuknya utang luar negeri lebih dari 5 miliar US dollar, sehingga pemerintah terpaksa membatasi impor bahan pangan dan bahan bakar untuk mempertahankan cadangan dolar. Langkah ini menyebabkan meningkatnya harga bahan pangan serta bahan bakar melambung tinggi. Krisis Sri Lanka ini diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan setelah negara tersebut menyatakan bangkrut akibat gagal membayar hutang luar negeri senilai 51 miliar US dollar atau setara dengan 732 triliun rupiah, sehingga munculnya kebijakan pemerintah untuk warganya di luar negeri dengan mengatakan memerlukan bantuan luar negeri untuk mendukung negara pada masa genting ini dengan menyumbang devisa demi memenuhi ataupun membeli kebutuhan bahan pangan dan bahan bakar di negaranya. Lanjutan penjelasan yang kedua, jika Anda adalah salah satu perusahaan yang berada di Sri Lanka dan turut mendapatkan efek dari krisis yang terjadi, menurut Anda bagaimana seharusnya pemantauan piutang yang dapat Anda lakukan sehingga tetap dapat menjaga arus kas perusahaan Anda di dalam situasi krisis? Jika saya adalah salah satu perusahaan yang berada di Sri Lanka, maka pemantauan piutang yang bisa saya lakukan adalah mempertahankan arus kas perusahaan dengan memperpendek umur piutang, memperpanjang umur hutang, dan mempercepat perputaran stok barang. Hal ini dilakukan paling tidak bisa menjadi cadangan arus kas perusahaan. Untuk penjelasan yang terakhir, yang ketiga, buatlah simulasi tabel perhitungan nilai peluang penagihan piutang. Analisislah data tabel tersebut, kemudian jelaskan pemaparan Anda. Berikut contoh tabel perhitungan nilai peluang penagihan piutang. Yang pertama, kelompok usia piutang 1-30 hari dengan jumlah piutang dalam bentuk rupiahnya 1 juta, peluang tidak tertagihnya 1%, sehingga jumlah piutang yang tidak tertagihnya adalah 10.000. Kedua, kelompok usia piutang 30-60 hari dengan jumlah piutang dalam bentuk rupiahnya sekitar 4 juta, peluang tidak tertagihnya 2%, terus jumlah piutang tidak tertagihnya dalam bentuk rupiah 80.000. Yang ketiga, kelompok usia piutang dengan dari 60 hari sampai 90 hari dengan jumlah piutang dalam bentuk rupiahnya 9 juta, kemungkinan peluang tidak tertagihnya 4%, dan jumlah piutang tidak tertagihnya dalam bentuk rupiah 360.000. Dan yang terakhir, kelompok usia piutang lebih dari 90 hari dengan jumlah piutangnya 15 juta, peluang tidak tertagihnya 6%, dan jumlah piutang tidak tertagihnya dalam bentuk rupiah adalah 900.000, sehingga total keseluruhan jumlah piutang tidak tertagih dalam bentuk rupiah adalah 1.350.000. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.